Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat saya sampaikan kepada Ibu Fitri Puji Astria MPD, serta rekan-rekan semua yang saat ini sedang menyaksikan tayangan presentasi proposal ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Linda Nurianti dengan NIM E1E022133 yang akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Meningkatkan Minat Belajar Materi Teks Eksplanasi melalui Pembelajaran Berdiferensiasi Siswa Kelas 5 SD. Langsung saja kita ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang, di mana latar belakang dalam penelitian ini yaitu pendidikan merupakan proses terencana yang mengembangkan potensi siswa melalui pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan siswa memahami dan menyampaikan informasi, salah satunya melalui pembelajaran teks eksplanasi. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa minat belajar siswa kelas 5 terhadap materi ini masih rendah, yang dipengaruhi oleh kurangnya motivasi, materi yang kurang menarik, dan perbedaan kebutuhan belajar siswa. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan pembelajaran yang mampu mengakomodasi perbedaan individu. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi solusi yang relevan karena menyesuaikan proses belajar dengan minat, kesiapan, dan gaya belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian tindakan kelas guna meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 SD pada materi teks eksplanasi melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, kita beralih ke rumusan masalah, di mana dalam penelitian ini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat minat belajar siswa kelas 5 SD dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi teks eksplanasi sebelum penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 SD pada materi teks eksplanasi. Selanjutnya yaitu kita beralih ke cara pemecahan masalah. Di sini ada 4. Yang pertama, melakukan asesmen awal. Yang kedua, menyusun modul ajar yang mengakomodasi diferensiasi konten, proses, dan produk yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa. Yang ketiga, menggunakan variasi metode dan media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses pembelajaran untuk mengetahui efektivitas penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya kita ke tujuan penelitian. Dalam penelitian ini ada 2 tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat minat belajar siswa kelas 5 SD dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi teks eksplanasi sebelum diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 SD pada materi teks eksplanasi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini yang pertama bagi guru yaitu memberikan wawasan dan strategi baru bagi guru dalam merancang pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta meningkatkan efektivitas pengajaran di kelas. Yang kedua bagi siswa, meningkatkan minat dan motivasi belajar mereka sehingga mereka dapat lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran serta mengembangkan potensi diri secara optimal. Yang ketiga, bagi sekolah, memberikan kontribusi positif bagi sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik
serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan melalui penerapan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Selanjutnya kita beralih ke bab 2 yaitu kajian kepustakaan dan hipotesis penelitian. Di sini ada variabel harapan. Dalam penelitian ini, variabel harapannya yaitu minat belajar. Di mana minat belajar adalah kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat segala sesuatu secara terus-menerus. Minat belajar sangat erat kaitannya dengan perasaan senang, karena itu dapat dikatakan minat belajar terjadi karena sikap senang kepada sesuatu. Orang yang berminat belajar kepada sesuatu berarti sikapnya ia akan senang kepada sesuatu tersebut. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi minat belajar. Di sini ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini ada dua, yaitu faktor dalam diri siswa dan faktor yang berasal dari lingkungan keluarga dan orang tua. Di mana yang pertama yaitu faktor dalam diri siswa. Faktor ini berperan penting karena murni berasal dari diri sendiri, sehingga memiliki jangka waktu yang panjang. Faktor internal yang berasal dari diri sendiri ini mempengaruhi minat belajar siswa terhadap keaktifan belajar yang dilakukan oleh siswa. Salah satu contoh faktor internal yang dapat mempengaruhi minat belajar siswa yaitu persepsi siswa. Siswa yang memiliki persepsi baik terhadap materi pembelajaran cenderung memiliki rasa keinginan tahu yang tinggi dan akan mempengaruhi minat belajarnya terhadap materi tersebut. Selanjutnya yaitu faktor internal yang kedua, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan keluarga dan orang tua. Di mana menurut Putri et al. 2022, lingkungan keluarga dan orang tua juga berperan dan berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Kebanyakan orang tua kurang memberi perhatian, dukungan, dan semangat untuk anaknya yang ingin belajar. Selain itu, kondisi sosial ekonomi, hubungan anak dengan orang tua, suasana rumah, serta tingkat pendidikan orang tua juga dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Selanjutnya, faktor eksternal, di mana faktor eksternal yang pertama yaitu faktor yang berasal dari guru. Menurut Putri et al. 2022, rata-rata siswa lebih senang melakukan kegiatan pembelajaran apabila mendapatkan guru yang ramah, baik, menyenangkan, serta guru yang mampu untuk menerapkan metode dan media pembelajaran yang beragam. Selain itu, menurut Sari Murtono dan Ismail 2021, guru merupakan salah satu komponen penting dalam dunia pendidikan, bahkan saat proses kegiatan belajar sedang berlangsung. Peran guru dalam proses belajar mengajar sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Yang terakhir yaitu faktor yang berasal dari lingkungan pertemanan, di mana menurut Putri et al. 2022, lingkungan pertemanan memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mempengaruhi minat belajar siswa. Teman sebaya dapat memberikan pengaruh kepada siswa, baik pengaruh positif maupun pengaruh buruk atau negatif. Di mana pengaruh positif ini misalnya ketika teman sebaya mereka rajin belajar, maka mereka akan terbawa dan menjadi siswa yang rajin belajar juga. Mereka bisa mengadakan kegiatan belajar bersama sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa tersebut. Sedangkan pengaruh negatif ini misalnya ketika teman sebaya mereka kecanduan bermain gadget atau HP dan malas mengerjakan tugas sehingga mereka terbawa malas dan ikut bermain gadget sehingga melupakan kewajiban mereka sebagai siswa untuk belajar. Selanjutnya kita beralih ke variabel tindakan. Dalam penelitian ini, variabel tindakannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang disesuaikan dengan perbedaan individu siswa dalam hal kesiapan, minat, dan gaya belajar untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan menarik. Selanjutnya, keberagaman siswa.
di mana menurut Tomlinson tahun 2013 menjelaskan keragaman siswa melalui 3 aspek yang berbeda, yaitu kesiapan belajar, minat, profil atau gaya belajar. Di mana kesiapan belajar ini merujuk pada sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, minat. Minat juga memegang peran penting dalam memotivasi siswa untuk belajar. Guru di sini dapat bertanya kepada siswa mengenai hobi, minat, atau mata pelajaran kesukaan mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu profil gaya belajar siswa mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi siswa agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Gaya belajar di sini dikategorikan menjadi 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Selanjutnya kita beralih ke penelitian relevan, di mana dalam penelitian relevan ini ada 2, yaitu yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Naldi et al. 2023 dengan judul Pembelajaran Berdiferensiasi Berbasis Rancangan Understanding by Design atau UBD terhadap minat belajar siswa sekolah dasar, di mana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi berbasis UBD meningkatkan minat belajar siswa secara signifikan dari 49,91% pada prasiklus menjadi 81,40% di siklus pertama dan mencapai 96,79% pada siklus kedua. Hasil ini membuktikan bahwa pendekatan pembelajaran ini mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Permono et al. 2018 dengan judul Upaya Peningkatan Minat Belajar Siswa Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi Berbantuan Media Konkret, di mana dalam penelitian ini menemukan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang dipadukan dengan media konkret juga berdampak positif terhadap minat belajar siswa. Presentasi minat belajar meningkat dari 13,9% pada prasiklus menjadi 42,85% di siklus pertama dan meningkat lagi menjadi 66,03% di siklus kedua. Selanjutnya kita beralih ke kerangka berpikir. Sini di mana kerangka berpikirnya ada permasalahan yaitu minat belajar siswa yang rendah, lalu faktor atau penyebabnya yaitu pembelajaran kurang variatif dan tidak personal. Lalu solusi yang dapat digunakan pada permasalahan ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini ada konten, proses, dan produk sesuai dengan karakteristik siswa, lalu sehingga peningkatan minat belajar siswa dalam materi teks eksplanasi. Selanjutnya kita beralih ke hipotesis tindakan. Dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks eksplanasi dilakukan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa, maka minat belajar siswa kelas 5 SD akan meningkat. Selanjutnya kita beralih ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada setting penelitian, di mana lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di SDN 31 Mataram yang berlokasi di Jalan Suara Mahardika nomor 20, Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. SDN 31 Mataram memiliki 5 ruang kelas yang terdiri dari kelas 1, 3, 4,
5, 6, dan kelas 2 belajar di ruang perpustakaan. Di mana dalam penelitian ini ruang kelas yang digunakan adalah kelas 5 yang berjumlah 10 siswa dan berada dalam kondisi layak untuk kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena peneliti menemukan bahwa minat belajar bahasa Indonesia materi teks eksplanasi siswa kelas 5 SD, kelas 5 masih rendah. Selain itu, pihak sekolah memberikan perizinan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan penelitian, di mana penelitian ini direncanakan pada semester genap yaitu dari bulan Maret sampai Mei tahun pelajaran 2024-2025. Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas atau PTK yang bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 melalui penerapan model pembelajaran berdiferensiasi. Dengan rincian waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan izin penelitian ke SDN 31 Mataram yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2025. Yang kedua, observasi awal dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai 5 Mei 2025, di mana pada kegiatan observasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi teks eksplanasi, lalu mencermati kondisi siswa kelas 5 yang berkaitan juga dengan karakteristik siswa, serta menganalisis metode pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru kelas. Yang ketiga yaitu penyusunan proses proposal penelitian ini dilakukan pada tanggal 5 Mei sampai 26 Mei 2025. Kegiatan ini meliputi penyusunan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan perumusan rancangan, serta metode dan instrumen penelitian. Selanjutnya yaitu subjek penelitian, di mana dalam penelitian ini subjeknya adalah siswa kelas 5 SDN 31 Mataram pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 yang berjumlah 10 orang. Yang selanjutnya yaitu observer penelitian, di mana penelitian bersifat kolaboratif, di mana peneliti bekerja sama dengan guru kelas sebagai observer. Tugas observer sendiri adalah mencatat segala aktivitas pembelajaran, sikap siswa, serta kendala yang muncul selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Selanjutnya kita beralih ke faktor yang diteliti, di mana di sini ada 2 yang diteliti yaitu dari faktor guru dan faktor siswa. Faktor guru yang diteliti meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks eksplanasi. Selanjutnya, faktor siswa yang diteliti adalah tingkat minat belajar siswa selama mengikuti pembelajaran teks eksplanasi melalui pendekatan berdiferensiasi. Selanjutnya kita beralih ke variabel penelitian, di mana di sini ada 2 yaitu definisi operasional variabel harapan, yaitu minat belajar merupakan dorongan dari dalam diri siswa untuk secara aktif memperhatikan, merasa senang, dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu definisi operasional variabel tindakan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi pembelajaran yang menyesuaikan proses belajar dengan memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar siswa. Di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi meliputi 3 komponen utama yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Selanjutnya kita beralih ke rancangan penelitian, di mana penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK yang bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 SD dalam mempelajari materi teks eksplanasi melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dan setiap siklus terdiri dari 4 tahapan mengacu pada model spiral dari Kemis dan McTaggart dalam Arikunto et al. 2010, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.
Selanjutnya kita beralih ke langkah-langkah penelitian, di mana pada siklus pertama, siklus 1, ada perencanaan, di mana guru menyusun modul ajar yang menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat dan gaya belajar siswa. Materi teks eksplanasi disiapkan dalam berbagai bentuk agar sesuai dengan gaya belajar siswa. Selain itu, peneliti juga menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi, angket minat belajar, dan dokumentasi pendukung selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan, di mana guru melaksanakan pembelajaran sesuai modul ajar yang telah dirancang. Dalam proses ini, siswa diberi kebebasan untuk memilih bentuk aktivitas belajar yang sesuai dengan minat dan gaya belajarnya masing-masing. Guru berperan penting dalam memfasilitasi dan mendampingi siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga ada observasi, di mana peneliti dan guru kelas sebagai kolaborator untuk memantau keterlibatan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan lembar observasi dan angket minat belajar untuk memperoleh data yang objektif. Yang keempat, yaitu ada refleksi, di mana data yang dikumpulkan melalui lembar observasi dan angket dianalisis untuk mengetahui efektivitas tindakan yang telah dilakukan. Kegiatan refleksi juga melibatkan diskusi antara peneliti dan guru kelas untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran, menilai keberhasilan tindakan, serta mengidentifikasi kendala yang muncul. Berdasarkan hasil refleksi ini, dirancang langkah-langkah perbaikan yang akan diterapkan pada siklus berikutnya. Selanjutnya itu siklus yang kedua. Yang pertama ada perencanaan. Modul ajar ini direvisi dengan menambahkan variasi aktivitas belajar dan memperjelas instruksi kepada siswa. Diferensiasi dalam konten, proses, dan produk disesuaikan berdasarkan hasil asesmen pada siklus pertama. Media pembelajaran juga ditingkatkan termasuk penggunaan alat bantu visual untuk mendukung pemahaman siswa. Yang kedua ada pelaksanaan tindakan. Guru melaksanakan pembelajaran dengan strategi yang telah diperbaiki, siswa dibagi kembali berdasarkan minat dan gaya belajar, dan dibimbing secara lebih intensif. Guru memberikan arahan yang lebih eksplisit dan menetapkan target capaian yang lebih jelas agar siswa lebih fokus dan termotivasi. Yang ketiga ada observasi, di mana observasi kembali dilakukan untuk melihat sejauh mana peningkatan keterlibatan dan minat belajar siswa. Peneliti dan guru kelas menggunakan instrumen yang sama untuk menjamin konsistensi data yang diperoleh. Yang terakhir ada refleksi, mana peneliti mengevaluasi keberhasilan tindakan pada siklus kedua. Jika ditemukan bahwa minat belajar sebagian siswa masih belum optimal, maka akan dilakukan peningkatan kualitas diferensiasi, khususnya pada aspek produk pembelajaran. Namun, apabila hasil menunjukkan peningkatan yang signifikan dan sebagian besar siswa sudah menunjukkan antusiasme dan keaktifan dalam pembelajaran, maka tindakan dianggap berhasil dan tidak dilanjutkan ke siklus berikutnya. Selanjutnya kita beralih ke metode pengumpulan data, di mana pada penelitian ini dilakukan beberapa hal yang berkaitan dengan data dan cara pengumpulannya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Di mana observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi berupa daftar periksa atau checklist untuk mencatat keterlibatan siswa dalam strategi guru selama pembelajaran berlangsung. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas guru dan siswa selama penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada materi teks eksplanasi. Selanjutnya yaitu yang kedua ada angket, di mana angket merupakan salah satu metode untuk memperoleh data secara langsung dari responden dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis. Lalu menurut Sagala 2010, angket efektif digunakan untuk mengungkap persepsi siswa terhadap proses pembelajaran yang mereka alami. Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mengetahui tingkat minat belajar siswa terhadap materi teks eksplanasi, baik sebelum maupun sesudah
tindakan dilakukan. Angket disusun dalam bentuk skala Likert sederhana yang mengukur dimensi minat seperti rasa suka, perhatian, dan partisipasi siswa. Selanjutnya yaitu wawancara, di mana wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis dan sama kepada semua responden. Yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk bukti fisik atau visual selama pelaksanaan tindakan. Dokumentasi dapat berupa foto kegiatan pembelajaran, hasil kerja siswa, dan catatan-catatan penting lainnya yang mendukung data observasi dan angket serta wawancara. Selanjutnya kita beralih ke instrumen pengumpulan data, di mana di sini ada 4, yaitu lembar observasi, di mana lembar observasi keterlibatan siswa ini ada 4 4 kriteria. Yang pertama ada keterlibatan, di mana keterlibatan ini skala 1 sangat rendah sampai 5 atau sangat tinggi. Yang kedua ada pertanyaan, di mana frekuensi siswa bertanya selama pembelajaran. Yang ketiga ada diskusi, keterlibatan siswa dalam diskusi kelompok. Yang terakhir ada tugas, di mana dalam tugas ini yang dilihat yaitu partisipasi siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua ada angket minat belajar, di mana angket ini akan dirancang berdasarkan indikator minat belajar yang telah ditetapkan, meliputi rasa senang, ketertarikan terhadap materi, perhatian, dan keterlibatan siswa selama pembelajaran. Selanjutnya yaitu angket akan menggunakan skala Likert untuk memudahkan pengukuran dan analisis data. Hasil dari angket ini akan memberikan gambaran kuantitatif mengenai perubahan minat belajar siswa. Selanjutnya yaitu wawancara terstruktur, di mana pertanyaan dalam wawancara akan disusun untuk menggali lebih dalam tentang pendapat, pengalaman, dan persepsi siswa serta guru mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Data dari wawancara ini akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari pengalaman mereka. Selanjutnya kita beralih ke teknik analisis data, di mana dalam penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran berdiferensiasi dalam meningkatkan minat belajar siswa pada materi teks eksplanasi. Analisis data ini akan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, di mana analisis data kuantitatif ini akan diperoleh dari angket minat belajar siswa dan lembar observasi keterlibatan siswa selama pembelajaran berlangsung, di mana data dari angket akan dianalisis menggunakan teknik presentasi dan skor rata untuk mengukur perubahan tingkat minat belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Sementara itu, data dari lembar observasi akan dianalisis untuk mengetahui frekuensi dan kualitas partisipasi siswa dalam pembelajaran. Setiap pernyataan dalam angket menggunakan skala Likert dengan 5 kategori, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Hasil angket akan diolah secara statistik deskriptif untuk mengetahui kecenderungan minat belajar siswa serta sebaran sikap siswa terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yaitu analisis data kualitatif, di mana data kualitatif diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara terstruktur dengan siswa dan guru. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola, tema, dan kecenderungan respon yang muncul, yang kemudian ditafsirkan untuk memperkuat hasil kuantitatif. Hasil dari kedua jenis analisis ini akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran berdiferensiasi dalam meningkatkan minat belajar siswa pada materi teks eksplanasi.
Yang terakhir ada indikator keberhasilan, di mana indikator keberhasilan penelitian ini akan digunakan untuk menilai efektivitas penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 SD pada materi teks eksplanasi. Indikator-indikator ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak metode pembelajaran yang diterapkan. Di mana dalam indikator keberhasilan ini ada 5, yaitu peningkatan minat belajar, yang kedua keterlibatan siswa dalam pembelajaran, yang ketiga umpan balik dari siswa dan guru, yang keempat perbaikan kinerja akademik, yang kelima tingkat kepuasan siswa. Nah, sekian pemaparan saya terkait pemaparan proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fitri Puji Astria MPD serta rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan tayangan presentasi proposal ini dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.